before we start our class today, silakan dipimpin untuk berdoa. Doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma iftah lana nikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahmad Zulfiansa, Amanda, Anindya, Anissa, Ayana, Berliana, Elsa, Nurin. So, we will continue our material. Jadi ini materi baru setelah UTS, yaitu notis. Yang kira-kira nih, kalian ada yang tahu nggak notis itu apa sih? Beritahuan. Nah, kira-kira contohnya seperti apa yang kalian tahu? Notis Oke, terus apa lagi? Lift yang rusak. Oke. Nah, ini maksudnya apa sih? Larangan masuk. Jadi yang boleh masuk itu siapa? Guru saja. Oke. Berarti tujuannya untuk apa? Tidak mengganggu. Oke, apa lagi? Oke, nah kita akan masuk di definition atau definisi. Nah, coba sih ada yang mau baca nggak yang definisinya? Yang mau baca? Pemberitahuan adalah lembaga informasi Indonesia yang memberikan bisa penting kepada orang untuk menginformasikan atau menginstruksikan orang dengan informasi penting seperti peringatan, peristiwa atau penghinaan. Oke, terima kasih Pak. Nah, jadi notis atau pemberitahuan itu tuh selembar informasi penulisan. Nah, selain bisa lembaran, dia juga bisa berupa papan kecil kayak gitu. Itu juga termasuk. Nah, tujuannya, purpose itu tujuannya apa sih? Untuk menginformasikan atau menginstruksikan tentang informasi penting. Sampai di sini paham? Atau struktur umum dari notis atau pemberitahuan. Ada 3, bisa dilihat di sebelah sana. Yang pertama, attention gather atau mengambil perhatian. Jadi yang menarik perhatian. Nah, di sini sifatnya opsional. Kalian bisa menggunakannya, bisa tidak. Yang mana sih attention gather itu? Yang di bagian ini. Nah, jadi
Jadi kalau ada tulisan notice, ada tulisan caution, ada tulisan warning, danger, nah itu dia masuk di attention getter seperti itu. Yang kedua ada information atau informasi. Nah berarti isinya apa sih? Menyatakan apa sih? Nah berarti dia masuknya di yang ini, no smoking. Pemberitahuannya tentang apa? No smoking atau dilarang merokok. Dan yang ketiga adalah closure atau penutup. Nah, di sini dia sifatnya juga opsional, bisa digunakan, bisa tidak. Yang mana? Yang itu. Thank you. So, ada yang ditanyakan? No. Address card. Tapi di sini agak kecil ya, sorry. So, I wanna ask. Yeah. Okay. Kira-kira nih di sini strukturnya itu yang mana aja? Ada apa aja? Oke, isinya apa? Oke, maksudnya gimana? Oke, di sini kira-kira apa saja sih strukturnya yang ada di sini? Yang mana? Oke, good. Terus? Ya, yang mana? Ini maksudnya gimana nih? Wet floor. Gambarnya seperti ini. Ya, activity. Ya, jalannya wet. Iya, wet itu lebih ke basah. Oke, jadi lantainya basah. Oke. So, ini strukturnya ada apa aja? Nah, yang mana? Oke, good. Oke, informasinya yang mana? Oke, maknanya apa sih? Klausulnya ada nggak? Yang mana? Oke, terus informasinya yang mana? Oke, kalau klausulnya ada nggak? Selanjutnya, language features atau unsur kebahasaan. Oke, unsur kebahasaan ada dua. Yang pertama, imperatif sentence atau kalimat perintah. Yang kedua, declarative sentence, kalimat yang berisi pernyataan atau informasi. Nah, yang di sebelah sini adalah contohnya. Kira-kira nih dari yang atas sama yang bawah, yang imperatif itu yang mana sih? Bawah. Atas. Kenapa yang atas? Karena menyuruh, memerintah, kata perintah itu. Nah, jadi kata perintah itu dia identik langsung ke verb satunya. Seperti itu. Oke, berarti yang bawah ini apa? Deklaratif. Sorry, we are close. Kita tutup tuh. So, imperatif kenapa? Oke, good. Thank you. Ini masih imperatif atau deklaratif? Kenapa? Oke, good. Ya. Nah, sekarang kita masuk di 4 jenis dari notis. Nah, yang pertama adalah kalimat dulu. Kalian harus ngapain dulu? Memerintahkan seseorang. Lagi maksud dari kata perintah. Menyuruh. Oke, good. Jadi kita diminta untuk melakukan sesuatu atau memberitahukan ke orang-orang untuk melakukan sesuatu.
rumusnya, jadi untuk rumusnya dia pakai verb 1, langsung 1, atau bisa juga kalau ada notis atau pemberitahuan yang di situ ada tulisan must atau harus. Ini berarti dia juga masuk di command atau perintah. Seperti itu. Jadi ada 1, ada kata must, misal student must enter, misal seperti itu. Nah itu berarti dia perintah. Atau bisa juga kalau kalian menemukan yang langsung be aware, be careful, be bla bla bla. Nah itu dia juga masuk di perintah. Kenapa kok harus ada be? Karena untuk menandakan kalau itu perintah harus dilakukan. Dan memang kata selanjutnya itu diikuti dengan adjektif kata sifat. Jadi harus ada kata awalannya. Yang kedua itu ada caution atau peringatan. Peringatan, jadi untuk memperingati agar orang-orang itu hati-hati. Mungkin karena ada bahaya atau mungkin ada suatu kejadian seperti itu. Di sini dia attention gathernya itu biasanya identik dengan kata, bisa tulisan caution atau bisa juga warning. Atau bisa juga danger. Kalau ada kata ini berarti dia masuk di caution, peringatan. Contohnya apa sih kalau danger? Danger, bahaya. Misal ada high voltage, ada tegangan tinggi. Jadi kalian disuruh hati-hati karena ini bahaya. Atau misal ada venomous snake atau ular, ular berbisa, ular beracun. Seperti itu. Kalau caution bisa juga di sana ada wet basah. Paint itu apa? Cat basah. Jadi temboknya misal habis dicat. Nah ada tulisan sini. Atau bisa juga slippery surface. Slippery itu apa? Licin, betul. Surface itu permukaan licin. Atau bisa juga misalnya ada OB yang baru ngepel, kan pasti ada tuh tanda, dikasih tanda papan kuning itu. Nah itu kan biasanya tulisannya awas licin. Atau kalau dalam bahasa Inggris bisa juga kayak wet floor, lantai basah. Seperti itu. Bisa dipahami? Nah, bisa lanjut? Atau informasi. Nah, berarti di sini dia berisi informasi. Terus bedanya dengan yang lain itu apa? Nah, kalau di informasi dia tidak ada kata perintahnya, tidak ada juga kata larangannya. Jadi dia langsung informasinya. Misalnya di sini, bullying is not tolerated in this school. Bullying itu tidak ditoleransi di sekolah ini. Nah, di situ tidak ada kata perintahnya, jadi dia masuk di informasi. Atau bisa juga kalian menemukan tulisan staff only, hanya staff. Nah, berarti itu informasinya hanya staff saja yang boleh masuk. Di sini paham? Bisa dilanjut? Atau larangan. Nah, larangan di sini berarti maknanya ya kita orang-orang dilarang untuk melakukan hal tersebut, melakukan sesuatu seperti itu. Nah untuk rumusnya yang pertama itu ada Bruno atau John plus verb 1.
Jadi kalau ada do not atau don't itu langsung dia huruf 1. Tapi kalau kalian pengennya setelah dilarang atau jangan ramai, jangan bla bla bla. Nah, dia kan diikuti dengan adjektif ditambah dengan di, don't be crowded. Crowded itu ramai. Atau dia juga bisa identik dengan kata no. No bla bla bla, bisa no smoking atau yang lain-lainnya, no littering itu juga termasuk. Atau juga bla 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 prohibited. Jadi kalau ada kata prohibited, dia juga maksudnya dilarang. Kenapa? Karena prohibited ini artinya dilarang atau terlarang. Misal, swimming is not prohibited in this river. Nah, itu maksudnya di sini. Kalian tanyakan? Oke. Nah, we yang notice tadi ya. Ali, Alisa. Bahasa itu wet. Lawan katanya apa? Dry. Nah, di sini dry itu bisa kering atau bisa juga menjemur. I dry the clothes. Aku menjemur baju. My clothes is dry. Bajuku kering. Slippery itu licin. Kalau terpeleset itu slip. SLIP. Oke, next. What is caution in Indonesia? Oh, ya, oke. Area this itu tidak ada. Yang ada thisnya yang di depan sebelum objek seperti ini. Kita lanjut. Oh. Kita tidak boleh mengambil foto atau tidak boleh itu may not. Kalau bolehnya itu nggak ada, itu jawabannya yang B. Kalian dulu. Kalian nyambung. Kalian di situ. Jawabannya apa kira-kira? Step on. Step on itu langkah. Jangan melangkah di lantai yang licin. Sweep tadi apa? Menyapu. The question. Aki-aki di question 5. Wah, salah kabeh. Berapa ini? Yang minat itu loh, Bu. Oh. Keseluruhan pembelajaran hari ini apakah ada yang ditanyakan? Oh, oke. Tadi notis itu artinya apa? Pemberitahuan. Terus strukturnya ada berapa? 3. Yang pertama, Attention gather, information and closer. oke. Yang unsur kebahasannya ada berapa? 2. 2. Yang pertama, Imperatif. ya betul. Terus jenisnya tadi ada berapa? Ada 4. Yang pertama, Caution, comment, information, and cooperation. komen tadi apa? Berita. Terus
Diam, tolong diam. Oke, itu saja dari materi hari ini.